tidak boleh tunduk pada kaum oligarki. Acara ini acaranya sangat bermanfaat, yang dimana kita para anak muda juga kita diajarkan untuk mencegah yang namanya oligarki dan menuntaskan tidak adanya oligarki di masa yang akan datang. Korporasi-korporasi oligarki, sehingga kemudian dia cukup kuat juga untuk memastikan oligarki itu bisa dipinggirkan ke depan, karena kalau tidak saya pikir tidak akan ada harapan. Harapan saya Indonesia dalam artian oligarki di Indonesia itu menipis, atau bisa dibilang kita punahkan sama-sama, Pak, gitu. Menurut Mbak Nita nih, langsung ada pertanyaan. Sistem politik oligarki di Indonesia ini apakah sangat mempengaruhi keadaan keagamaan yang ada di Indonesia? Keadaan keagamaan. Untuk oligarki sendiri, di sini kan dalam hal ini banyak partai-partai yang lahir dan hadir berdasarkan kekeluargaan, kedinastian yang ada, kemudian politik. Apakah apa tadi pertanyaan, politik agama ya? Ya pastinya ada, Mbak. Bagaimana agama dimasukkan ke dalam segi politik dalam berbangsa dan bernegara itu pasti dilakukan, dan pastinya kita toleransi beragama itu yang memang harus prinsip toleransi beragama yang perlu kita kembangkan di sini. Kalau menurut saya begitu, karena memang ada beberapa yang menyebutkan misalnya soal pesantren, bagaimana pesantren dapat mengembangkan pangan begitu, sebagian ya, tapi tidak keseluruhan agama. Begitu menurut saya. Kita kan kebetulan di dalam buku ini berkaitannya tentang oligarki. Apa sih kaitannya oligarki ini terhadap kebijakan publik? Ini biar generasi muda ini belakang saya pada paham betul nih arti penting oligarki itu sendiri apa? Ya, oligarki sendiri kalau secara sederhana kan dimaknai kekuasaan yang terpusat pada sekumpulan kecil orang ya, sekumpulan kecil pihak ya. Ini ada pada semua level, nyaris menjadi keniscayaan. Baik, Mbak Esther. Di sini kan kita berbicara tokoh, ada namanya Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, betul ya? Nah, lalu apakah Muhaimin Iskandar atau yang banyak orang tahu Caimin ini mampu menjalankan upaya ataupun mengatasi beban oligarkisme yang ada di politik Indonesia ini? Mampu tidaknya tentu kita akan melihat pada apa yang dia bukan seorang diri ya, akhirnya pemikiran apa yang dia punya dan programnya apa, serta siapa yang mendukungnya. Karena masalah oligarki ini tidak mungkin diselesaikan hanya dengan seorang tokoh, tetapi harus diselesaikan oleh kekuatan berbagai elemen masyarakat yang mendukung. Jadi kalau dia sendiri tidak bisa, tetapi kalau dia mendapat dukungan dari banyak orang, dari banyak kelompok, banyak pemikiran, ada kemungkinan itu. Saya ingin dorong semua yang punya potensi berpikir untuk jadi pemimpin. Jadi itu prinsipnya kenapa saya mau mengarahkan Caimin untuk maju jadi capres. Dengan catatan dia mau mendengarkan, membaca, mendalami 62 tesis yang ditulis di buku 532 halaman itu. Artinya kita tidak menyelesaikan bagian struktural dari bangsa ini. Itu monopoli ekonomi, bagus betul diterangkan oleh Rizal. Jadi di situ tempat persembunyian oligarki, mengintai orang yang masih mondar-mandir di halaman Orde Baru. Dia nggak lagi di rumah Orde Baru, tapi masih mondar-mandir di halaman Orde Baru. Karena nggak ingin masuk ke reformasi. Karena di reformasi dalilnya adalah force of the better argument. Siapa yang punya argumen dia boleh memimpin. Bagi oligarki nggak perlu argumen. Yang penting amplopnya tebal. Itu yang terjadi. Mereka rekrutmen partai politik sekarang basisnya bukan argumen tapi sentimen. Nanti itu sentimen agama, sentimen modal, sentimen ras.
Itu yang Ibu Esther lakukan hari ini. Chris dalam bentuk lebih lokal melakukan proteksi supaya argumen diucapkan baik dari tingkat lokal. Kan itu intinya kan. Jadi kita ingin ini judulnya Mata Air Indonesia Maju. Kenapa Mata Air Indonesia Maju? Karena sekarang keadaannya air mata Indonesia berdarah. Bangsa yang berdarah-darah, maka yang adalah air mata, bukan mata air. Kita mau ubah itu supaya nanti ke depan ada mata air buat Indonesia Maju. Nah, 62 tesis di situ ada sumber mata air Indonesia Maju. Kita inginkan itu. Kita inginkan agar supaya pembicaraan politik dimulai dari lokasi di mana ada pikiran. Nah, tempat ini adalah tempat ada pikiran. Medan itu surplus pikiran, saya kenal. Jadi buku ini ringkasnya adalah upaya untuk membuka pintu pikiran. Karena hanya dengan pintu pikiran bangsa ini bisa membayangkan mata air Indonesia maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rocky.